Halo Yombi Fan, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Di video kali ini kita akan membahas alur film The Walking Dead World Beyond episode 4. Biar nggak kelamaan, yuk kita langsung saja membahas alur filmnya secara menyeluruh. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe dulu. Di awal episode dimulai dengan Elton mencoba berspekulasi tentang lokasi CRM di New York. Mereka mungkin salah belok dan seperti yang Felix tunjukkan, persediaan mereka hampir habis dan akan segera turun hujan. Namun demikian, mereka terus maju. Iris mengatakan bahwa CRM disebut sebagai kota tersembunyi karena tidak ada yang tahu di mana lokasinya. Dia selalu mengira mereka akan berada di bawah tanah. Elton setuju karena mereka menanam tanaman mereka sendiri dan memurnikan bahan bakar dan terbang berkeliling. Itu berarti mereka harus memiliki ruangan yang besar dan populasi yang besar. Sementara itu, Hope tidak begitu yakin karena itu terlihat seperti omong kosong, terlepas dari pernyataan Huck bahwa ada perjanjian perlindungan bersama. Felix menunjukkan bahwa mereka juga berdagang dengan CRM, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Felix menarik Huck ke samping dan menunjukkan bahwa mereka bepergian ke timur, tetapi mereka harus mengisi bahan bakar di Omaha yang merupakan utara. Huck tahu bahwa gadis-gadis itu tidak akan berubah pikiran, dan Silas setuju dengan mereka. Tetapi mereka tidak tahu mengapa Elton pergi bersama mereka. Dan Huck menyarankan agar Felix meyakinkan Elton agar berubah pikiran, sementara Huck yang akan menangani Hope. Kemudian Iris melihat sekolah menengah yang ditinggalkan, dan mereka memutuskan untuk menggunakannya sebagai tempat untuk berlindung karena akan segera turun hujan. Setelah kilas balik animasi singkat, kami melihat bahwa Iris sedang membaca buku tahunan tua dengan siswa yang bahagia memiliki kehidupan normal. Lalu Hope menjatuhkan barang-barang seperti piala. Kemudian mereka akan menggunakan piala untuk mengumpulkan air dan kemudian memutuskan untuk mencari persediaan. Lalu mereka memutuskan untuk berpencar untuk mencari persediaan. Iris dan Silas pergi meninggalkan Hope dan Huck serta Felix dan Elton. Sementara itu, Hope ingin berbicara dengan Iris, tetapi Iris tampaknya lebih senang berduaan dengan Silas. Setelah itu, Hope menemukan sebuah kacamata di loker dan menggoda Huck karena memakainya. Tetapi Huck mendesaknya mengapa dia menuntunnya kepadanya. Hope berkata dia berubah pikiran tentang semuanya, dan dia tidak akan terbuka pada Huck sampai Huck berhenti terdengar seperti ayahnya. Dalam kilas balik, Hope tiba di kantor Dr. Bennett untuk mengetahui bahwa dia bekerja keras alih-alih rapat dengan kepala sekolah. Kemudian dia masuk kelas dan kemudian dia memutuskan bahwa Hope pantas berada di sana karena dia meledakkan bom bau untuk keluar dari kelas. Dia ingin tahu mengapa dia memicu mereka. Tetapi dia bersikeras itu adalah bom bau waktu dirilis yang membutuhkan waktu 2 minggu untuk membuatnya. Ketika dia tampak tidak terkesan, dia mengatakan setidaknya dia melakukannya dengan baik bersama Iris. Ayahnya melanjutkan dengan mengatakan bahwa agen adopsi mengatakan Hope dan Iris berbagi tempat tidur bayi meskipun mereka bukan saudara kandung. Orang tuanya menyadari bahwa mereka akan saling melindungi. Dia mencintai Hope tanpa syarat dan benci bahwa dia tidak tahu betapa luar biasanya Hope. Saat Hope pergi, dia bertanya tentang formulanya untuk bom bau karena Dr. Bennett sangat terkesan. Kembali ke masa sekarang, Hope dan Huck mereka menemukan tanda yang telah ditarik ke bawah dan bertanya-tanya apakah ada persediaan-persediaan yang disembunyikan. Di sisi lain, Elton memperhatikan saat Felix membuka pintu. Dia terkesan karena Felix membuka pintu yang terkunci tanpa menggunakan sebuah kunci. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan dan mencari sesuatu untuk menampung air.
Elton mengambil foto dan Felix bertanya kepadanya tentang hal itu dan melihat bahwa Saint itu seperti miliknya dan itu adalah alasan utama untuk Elton. Lalu Felix bertanya mengapa dia tidak kembali ke rumah untuk melakukan penelitian. Elton mengatakan bahwa tidak ada yang seperti berada di dunia luar untuk belajar secara langsung daripada belajar di buku dan laboratorium. Dan itu mengingatkan Elton kepada grup, dan Elton sekarang mengetahui segala macam hal tentang grup yang tidak akan pernah dia ketahui sebelumnya, dan Felix tidak bisa menyalahkan logikanya. Lalu mereka melangkah ke aula dengan perlengkapan mereka. Felix melihat jejak darah yang belum pernah ada sebelumnya. Felix sangat waspada saat dia mencoba menghubungi yang lain, tetapi tidak ada jawaban. Saat mereka berjalan pergi, sebuah zombie merangkak keluar dari sebuah ruangan, tetapi diseret kembali oleh sejenis makhluk yang menggeram. Iris dan Silas menemukan sebuah ruangan yang telah disiapkan untuk pesta dansa. Lalu tiba-tiba ada sebuah zombie di balik pintu yang tiba-tiba mengagetkan Silas. Iris menemukan spanduk untuk tarian Sadie Hawkins, dan Silas berpendapat bahwa dia pasti seorang murid yang pernah sekolah di tempat tersebut. Ketika Iris menemukan beberapa kuas, dia tertawa bahwa itu mungkin tidak terlalu berguna. Lalu Silas memasukkan kuas-kuas itu ke dalam ransel Iris. Lalu mereka memutuskan pergi ke ruang guru di aula. Mungkin mereka akan lebih beruntung dan menemukan sesuatu di sana. Tetapi mereka tidak bisa keluar karena pintu macet yang diakibatkan oleh air. Kemudian Iris memanggil Felix, tetapi juga tidak ada jawaban. Saat diperiksa Silas, ternyata baterai di walkie mereka telah berkarat. Di sisi lain, Hope bertanya kepada Huck tentang orang tua dan masa lalunya. Dia pernah menjadi tentara, jadi ayahnya pasti bangga kepadanya. Huck mengatakan hubungan dengan ayahnya itu sangatlah rumit. Hope memiliki kelas balik lain ketika ayahnya mengatakan dia akan menggunakan CRM menyebut mereka orang baik. Dia bersikeras bahwa mereka harus dipercaya. Meskipun dia menunjukkan bahwa mereka tidak akan memberitahu siapapun kemanapun mereka pergi. Dr. Bennett melihat kesempatan untuk mengajar di CRM dan sayang untuk dilewatkan. Hope berjanji bahwa dia akan menjadi lebih baik jika ayahnya tidak pergi ke CRM. Dia menyadari apa yang terjadi dan mengatakan bahwa Hope bukanlah pengacau. Dia berbicara dengannya tentang banyak hal. Ini adalah hal besar, tapi bukan hal buruk. Bennett memberitahu putrinya bahwa dia menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Dr. Bennett juga memberitahu rencana itu kepada Felix, karena bagi mereka Felix juga bagian dari keluarga mereka. Kembali ke masa sekarang, jejak darah mengarah ke aula. Elton menyarankan untuk menggambarkan makhluk tersebut, tetapi Felix tidak setuju. Mereka menemukan zombie di dalam loker dan Elton memiliki kilas balik ke awal saat dirinya masih kecil dan ketakutan. Elton menderita sesak. Felix menggunakan kesempatan itu untuk memberitahunya bahwa dia tidak siap untuk berada di luar sana. Bahkan tidak satupun dari mereka siap. Akhirnya mereka harus menghadapi hal-hal yang mungkin tidak dapat mereka lawan. Felix menunjukkan tatonya kepada Elton dan mengatakan itu adalah pengingat akan semua orang yang hilang, termasuk orang tuanya, dan seseorang yang mengajarinya untuk membuka pintu yang terkunci tanpa menggunakan kunci. Felix membutuhkan Elton untuk meyakinkan semua orang untuk berbalik. Felix hanya ingin Elton memikirkannya. Setelah itu, mereka mengikuti darah tersebut di sebuah ruangan yang ditumbuhi tanaman dan ada sekumpulan mayat zombie di sebuah tumpukan. Mereka menyadari bahwa apapun yang dilakukannya mungkin tidak sendirian. Di tempat lain, Silas menemukan soda dalam kaleng di bawah bangku penonton. Iris mencatat bahwa dirinya sebelumnya belum pernah meminum soda di dalam kaleng. Kemudian Iris meminjam musik milik Silas karena sebelumnya Silas berjanji akan meminjami musik setelah keadaan sudah aman. Silas menyerahkan musiknya kepada Iris dan mendengarkan lagu yang merupakan lagu favorit neneknya.
Iris sibuk memikirkan wanita dengan gaun pesta. Silas mengungkapkan bahwa neneknya pernah membawanya ke kelas dansa ballroom ketika dia berusia 4 tahun. Lalu Iris ingin Silas menunjukkan kepadanya. Mereka mengambil posisi dan mulai menari. Saat mereka mulai menari, mereka berada dalam urutan mimpi animasi menari dengan siswa lain di saat-saat bahagia. Sementara itu, Huck dan Hope terus maju ke basement untuk mencari persediaan. Tiba-tiba mereka melihat serigala dan Huck ingin menembak serigala tersebut. Tetapi Hope menghentikannya agar Huck tidak menembaknya. Mereka berharap serigala akan pergi, tapi Huck tahu serigala itu tidak akan pergi karena suatu alasan. Hope mengira bahwa serigala itu diam di tempat untuk menjaga anak-anaknya yang berada di ruangan itu. Mereka bergerak perlahan dan akhirnya mereka berhasil melewati serigala tersebut. Di tempat lain, Felix tidak dapat menghubungi siapapun. Lalu Elton melihat Silas dan Iris di dalam sebuah ruangan. Felix memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang berkeliaran di aula dan ingin mereka tetap di sana sampai dia kembali. Hope memberitahu Huck bahwa dia tidak bisa kembali sekarang. Dia tahu Huck berusaha membuatnya kembali. Tapi Hope sekarang melihat percakapan dengan ayahnya secara berbeda. Dia berpikir tentang serigala yang melindungi anak-anaknya, dan Hope ingin menemui ayahnya agar mereka dapat membantu ayahnya. Akhirnya mereka menemukan persediaan makanan. Huck menghabisi salah satu zombie yang berada di tempat itu, sementara Hope mengisi persediaan. Iris dan Silas mendengar suara geraman, dan tiba-tiba geraman itu berasal dari lubang ventilasi. Iris tahu mereka harus membunuh zombie yang berada di balik pintu agar mereka bisa keluar. Jadi mereka membuka pintu dan Silas melewatinya. Lalu Iris berlari keluar dan mereka mengunci zombie di dalam ruangan. Di lorong luar, mereka menemukan suar yang dapat mereka gunakan untuk melihat kemana mereka pergi. Tetapi mereka terjebak di sebuah ruangan dan sekumpulan zombie mulai datang menyerang mereka. Saat Huck dan Hope mengambil persediaan, mereka dapat mendengar suara Iris dan menyadari bahwa dia ada di balik pintu. Silas mengatakan bahwa zombie selalu terus datang dan menyerang mereka. Iris mendorong salah satu zombie dan Silas membunuhnya. Tidak lama setelah itu, zombie lain datang kembali. Silas teringat kilas balik kepada seseorang yang pernah dia pukuli. Silas menjadi sangat marah dan memukuli zombie tersebut. Saat Felix dan Huck berhasil membuka pintu, Elton mencoba menghentikannya, tetapi Silas mendorongnya. Felix berteriak kepadanya saat dia terus-menerus meninju zombie. Kemudian Iris dan Hope berbicara. Iris meminta maaf, seharusnya mereka membicarakan tentang malam kematian ibu mereka dan mereka akan saling mendukung. Elton memberitahu Felix dan Huck bahwa dia mengkhawatirkan Silas. Dan Elton bertanya kepada Felix apa rencananya untuk kembali. Felix mengatakan bahwa mereka bisa berkeliling BOG dan bahkan jika mereka tidak bisa, mereka bisa pergi ke Mississippi. Felix dan Huck benar-benar membutuhkan bantuan Elton untuk kali ini. Setelah keadaan Silas membaik, Iris mengajak Silas untuk bergabung bersama yang lain. Saat dia berjalan pergi, dia melihat seorang siswa tergeletak di lantai dengan rambut berwarna ungu. Kemudian Felix bertanya apakah Silas baik-baik saja, dan Elton mengatakan dia baik-baik saja. Sebelum mereka meninggalkan tempat tersebut, Elton mengumpulkan mereka untuk berfoto. Di akhir film, kita diperlihatkan sebuah scene di mana sebuah tempat yang sepertinya itu adalah CRM. Di sana banyak sekali zombie yang diikat dan dikurung. Seorang wanita yang sedang mengawasi para tawanan zombie sambil makan burger. Dan terlihat di depan wanita tersebut terdapat foto Dr. Bennett dan keluarganya. Dan apakah mungkin Rick Grimm juga berada di tempat tersebut? Jangan lewatkan episode selanjutnya. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.